Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvin Arfala akan menjelaskan tentang dasar-dasar komputer. Pertama, kita akan membahas pengertian apa itu komputer. Pengertian dari komputer. Komputer merupakan perangkat otomatis yang mampu mengolah data dan instruksi yang diberikan. Di dalam komputer juga terdapat tiga komponen utama yang menunjang jalannya komputer. Yang pertama ada yang namanya hardware. Hardware merupakan perangkat keras atau komponen fisik yang dapat disentuh maupun dilihat. Yang kedua ada yang namanya software. Software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan atau memberikan perintah ke dalam komputer. Dan yang terakhir ada firmware. Firmware merupakan manusia yang berinteraksi dengan komputer. Baik, dari ketiga komponen utama tersebut kita akan membahas lebih dalam tentang hardware. Hardware merupakan komponen fisik atau perangkat keras yang ada dalam komputer. Di dalam hardware pun masih banyak komponen-komponen yang bisa dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada yang namanya casing. Casing merupakan wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung semua komponen yang dibutuhkan oleh komputer. Lalu yang kedua ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang bisa memberikan ataupun menjalankan perintah dan bisa dimasukkan ke dalam komputer. Lalu kemudian ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen komputer. Lalu ada yang namanya RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara aplikasi di dalam komputer. Lalu kemudian ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang bersifat permanen. Jadi semua dokumen-dokumen ataupun file-file yang kita simpan di dalam hard disk itu akan tersimpan secara permanen dan tidak akan terhapus kecuali kita menghapusnya sendiri. Nah, dari seluruh perangkat yang sudah disebutkan tadi itu merupakan komponen atau perangkat proses yang ada di komputer. Nah, sekarang kita akan menyebutkan macam-macam komponen input. Karena tadi sudah membahas komponen proses, kita akan lanjut membahas komponen input. Komponen input itu berfungsi untuk memberikan perintah ataupun instruksi agar bisa dijalankan oleh komputer. Nah, jadi siklusnya itu pertama sebenarnya tadi ada yang kelewat. Jadi di komponen hardware itu ada yang namanya komponen input, komponen proses, perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Nah, yang pertama siklusnya itu dari perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memberikan perintah ataupun instruksi yang kemudian diberikan kepada perangkat proses. Di dalam perangkat proses itu seluruh instruksi dan perintah diolah kemudian akan ditampilkan atau dihasilkan di perangkat output. Nah, tadi yang sudah dijelaskan itu merupakan perangkat proses. Sekarang kita akan menyebutkan satu persatu perangkat input. Pada umumnya di komputer ada beberapa perangkat input yang memang wajib ada di komputer. Yang pertama ada mouse. Mouse itu berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada pada monitor komputer. Lalu ada yang namanya keyboard. Keyboard berfungsi untuk seperti mengetik dan lain-lain. Lalu juga kemudian ada mikrofon yang berfungsi untuk merekam suara kita. Lalu kemudian ada printer yang berfungsi untuk print kertas atau dokumen dan kemudian nanti dihasilkan oleh bukan printer tapi scanner. Nah, scanner ini berfungsi untuk men-scan dokumen ataupun kertas nanti dihasilkan oleh printer. Jadi bukan printer ya, salah tadi.
Nah, tadi kan sudah ya membahas perangkat proses. Tadi lupa saya menyebutkan kalau yang di awal itu perangkat proses. Nah, sudah perangkat input, sudah juga perangkat proses. Nah, yang terakhir itu ada perangkat output. Nah, perangkat output ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menampilkan hasil dari perintah ataupun instruksi yang sudah diolah melalui perangkat proses dan kemudian ya akan ditampilkan di perangkat output ini. Nah, di perangkat output ini ada beberapa macam komponen yang akan disebutkan. Yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor ini perannya ini paling penting di dalam komputer karena monitor itu menampilkan seluruh instruksi yang diberikan oleh perangkat input ya, dan yang telah diproses oleh perangkat proses itu sendiri. Nah, monitor ini berfungsi menampilkan seperti ya banyaklah aplikasi. Lalu kemudian mungkin kalau misalnya kita di input misalnya ini kita mengklik Chrome. Nah, di monitor itu otomatis kita akan masuk ke Chrome. Nah, itu contoh dari hasil perangkat output. Pertama kita memasukkan perintah ya menggerakkan mouse lalu mengklik dua kali ya kepada Chrome. Nah, disitulah baru kita bisa masuk. Itulah fungsi perangkat output, menampilkan instruksi ataupun perintah yang kita berikan kepada komputer ya yang sudah diolah melalui perangkat proses. Nah, kemudian sesudah semua perangkat input, proses, dan perangkat output. Nah, di perangkat proses itu sendiri kan ada banyak macam-macamnya ya, ada RAM, ada hard disk, motherboard, dan lain-lain. Yang akan kita bahas khususnya untuk ini ya, motherboard, prosesor, dan RAM. Nah, untuk motherboard itu memang untuk motherboard itu ada beberapa versi ataupun seri. Itu pun tergantung dari jenis motherboard itu sendiri karena pada umumnya di komputer itu ada dua merek ya untuk motherboard, RAM, dan CPU atau prosesor. Nah, kedua merek yang dimaksud tersebut adalah AMD dan Intel. Nah, jadi teman-teman kita semisalnya kalau misalnya kita memilih salah satu merek ya yaitu misalnya Intel Core ya. Jadi kita harus memasangkan Jadi kalau motherboardnya Intel maka CPU-nya juga harus Intel. Jadi kalau misalnya salah satunya AMD gitu, itu tidak bisa. Kalau AMD, dua-duanya AMD. Jangan salah satunya Intel, salah satunya lagi AMD. Nah, banyak sekali seri-seri ataupun versi dari kedua merek tersebut karena ya seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula inovasi yang ya dibuat oleh kedua merek tersebut. Nah, yang akan kita bahas itu adalah pertama ya CPU dari Intel Core. Yang pertama itu ada Intel Core i3, lalu Intel Core i5, Intel Core i7, dan Intel Core i9. Nah, dari masing-masing seri tersebut itu memiliki versi-versi terbaru mereka masing-masing. Ada yang sampai sekarang itu yang paling baru. Nah, jadi yang terbaru itu ada seri Xeon yang sudah diupdate oleh Intel Core itu sendiri. Update server dan update yang lainnya itu terbaru dirilis tahun 2025. Dan ada yang baru-baru juga itu seri Meteor Lake dan Raptor Lake itu dirilis tahun 2024. Nah, kemudian dari prosesor Intel ada juga prosesor AMD ya yang terdiri dari berbagai jenis, berbagai versi. Nah, yang pertama itu ada AMD Athlon, kemudian ada AMD Sempron, AMD Phenom, AMD FX, dan yang paling baru itu ada AMD Ryzen.
Nah, untuk AMD Ryzen ya, kita lebih fokus ke AMD Ryzen. Untuk AMD Ryzen itu ada generasi yang pertama ada Zen, lalu Zen Plus, Zen 2, Zen 3, dan Zen 4 ini sebenarnya masih ada lagi ya, cuman ini yang Zen 4 itu dirilis terakhir tahun 2022. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, kalau motherboard dan CPU itu kan harus sama mereknya ya. Nah, ini saya akan memberitahu ya beberapa soket motherboard dari Intel. Yang pertama ada LGA 775, kemudian ada LGA 1156, kemudian ada LGA 1155, kemudian ada LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, dan LGA 1700. Nah, sesudah itu kita lanjut ke soket motherboard AMD. Nah, untuk AMD ini ada lumayan banyak ya soket. Yang pertama ada soket AM4, kemudian ada soket AM5, soket A462, soket 754, 939, AM2, AM2 Plus, AM3, dan AM3 Plus. Kemudian ada soket FM1, FM2, FM2 Plus. Kemudian ada soket STRX4, TR4, dan soket STR5. Nah, kemudian untuk RAM sendiri ya, ini RAM juga memiliki beberapa generasi. Yang pertama itu ada SDRAM atau Synchronous DRAM yang dirilis sekitar tahun 1993 sampai tahun 2000-an. Kemudian DDR1 atau Double Dead yang dirilis tahun 2000. Kemudian ada DDR2 atau Double Dead 2 itu dirilis tahun 2003. Kemudian ada DDR3 atau Double Dead 3 itu dirilis tahun 2007. Kemudian ada DDR4 atau Double Dead 4 itu dirilis tahun 2014. Kemudian ada Double Dead 5 dirilis tahun 2021. Nah, jadi itu semua generasi RAM ya. Lalu kemudian ada versi-versi atau seri-seri prosesor, kemudian ada juga seri-seri dari motherboard. Nah, teman-teman, jadi untuk menggunakan motherboard, RAM, bukan RAM ya, sorry, tapi motherboard sama CPU itu harus berkesinambungan. Jadi kalau misalnya pakai motherboard AMD, jadi CPU-nya juga harus AMD. Lalu kemudian kalau motherboardnya Intel ya, kita juga harus menggunakan CPU atau prosesor yang Intel. Oh iya guys, tadi ada yang kelewat untuk perangkat hardware ya. Nah, di hardware juga ini ada yang namanya VGA card yang berfungsi sebagai kartu untuk memproses dan menampilkan data visual ke layar monitor. Nah, itu ya fungsi VGA card. Jadi untuk menampilkan hasil atau data visual yang akan kita lihat. Nah, itu VGA card itu sebagai perangkat proses. Lalu kemudian ada ini yang paling vital ya, power supply, yaitu komponen komputer yang bertugas untuk menyediakan dan mengatur daya listrik yang dibutuhkan oleh komputer. Ini perangkat paling vital ya, dan ini power supply termasuk ke hardware. Lalu kemudian juga ada sound card. Jadi sound card ini berfungsi untuk memproses dan mengeluarkan suara ya. Baik, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dasar komputer. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Jadi kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan dulu dari semua yang sudah kita bahas ya. Jadi tadi kita membahas itu ada hardware, software, dan firmware. Nah, yang kita bahas tadi itu ada hardware ya, perangkat input, kemudian perangkat proses, dan perangkat output. Nah, semua perangkat-perangkat tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh komputer. Jikalau ada misalnya ini ada perangkat proses, tidak ada perangkat, outputnya itu tidak akan bekerja komputernya.
Ya, jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong dimaklumi karena saya masih belajar dan tidak bermaksud untuk menggurui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.